Ada hal yang cukup menarik dari perilaku manusia di sekitar kita terhadap ujian yang Allah berikan. Di satu sisi, sebagian manusia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia diberi kemuliaan hidup dan kenikmatan dunia yang serba cukup. Keberadaannya dalam pekerjaan sudah cukup mapan dan segala kebutuhan hidup serta keluarga dapat dipenuhinya. Maka itu terucaplah dari bibir manusia macam ini bahwa Allah telah memuliakanku. Namun tatkala Robnya mengujinya dengan membatasi rizkinya yang cukup hanya untuk dimakan hari itu, sementara penghasilannya pun hanya pas-pasan untuk hidup, bahkan mungkin lebih banyak kurangnya, maka dia mengeluh kepada Robnya seraya berkata, Allah telah menghinakanku. Begitulah keadaan rohani manusia yang labil alias gonjang-ganjing karena tidak mampu menangkap hakikat nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat usahanya maju dan rizkinya berlimpah, dia ingat Allah. Akan tetapi di saat rizkinya dibatasi, Allah pun disalahkan. Sesungguhnya Allah telah mendidik hambanya untuk senantiasa memiliki stabilitas rohani yang mantap, sehingga rohaninya tidak pernah tersengat oleh gonjang-ganjing keberadaan harta dunia. Dan inilah sebenarnya benang merah atau hakikat pesan para Rasul Allah kepada masyarakat pada zamannya masing-masing, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka, kita mencatat contoh nyata dari teladan yang ditunjukkan nabi-nabi dan Rasul Allah. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji dengan kekurangan harta, serta Nabi Sulaiman alaihissalam yang diuji dengan harta dan kemegahan yang luar biasa. Walhasil mereka tetap memiliki stabilitas iman yang prima. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekayaannya malah berucap, "Hadza min fadli Rabbi." Semua ini, kekuasaan dan harta yang dimilikannya dari Tuhanku. Maka itu menjadi jelaslah bagi kita bahwa Allah tidak lagi melihat harta dan jabatan yang sedang kita miliki. Tapi yang utama adalah apakah kita dapat tetap bersyukur atas harta dan jabatan yang kita miliki. Lebih jauh, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih concern apakah harta dan kekuasaan yang kita genggam itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin di jalannya. Dan yang diperlukan saat ini adalah orang-orang yang memiliki mentalitas iman yang prima di saat tekanan ekonomi kehidupan yang begitu menghimpit. Bila kita bercermin pada ayat tersebut, sejatinya kita tidak lagi silau dengan jabatan atau harta yang dimiliki seseorang. Kita juga tidak picik dalam menilai kekurangan orang lain. Pandanglah segala sesuatu dengan mata batin bahwa semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan kelebihan itu dia pandai bersyukur, dan dengan kekurangan apakah dia bisa bersabar? Dengan begitu, stabilitas rohani kita akan mampu menghadapi segala ujian yang diberikan.